Ya, halo Sobat Kicau Mania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TVM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara penanganan murai batu yang cabul. Ya, ulasan ini sangat menarik untuk dibicarakan karena memang selain pemula atau bahkan yang sudah lama dalam berkecimpung di hobi murai batu ini sering mengalami hal ini. Dan bahkan tidak jarang banyak juga yang mengalami kegagalan yang ujung-ujungnya ya, apalagi kalau murai batu ini sudah cabul yang parah sampai membotakin sekucur tubuhnya, akhirnya dijual dengan harga yang murah. Ya, tentu hampir semua penghobi kicau mania khususnya murai batu ini pernah mengalami hal ini ya. Kalau memang sekarang teman-teman kicau mania sedang merawat murai batu yang cabul, jangan kecil hati teman-teman. Ya bisa jadi sudah menjalankan beberapa treatment yang mungkin bersumber dari informasi dari teman-teman kicau mania yang lain, atau bahkan sudah mencoba ini dan itu. Ya salah satu yang sering dilakukan, ya kalau ini berkutu katanya disemprot dengan cairan tertentu untuk membuang kutunya. Udah banyak juga yang lakukan masih tetap sama ya. Atau katanya ada yang bilang ini over birahi sehingga cabul. Ya banyak orang mengatakan coba turunkan extra puddingnya, sudah diturunkan tapi tetap sama. Ya atau bilang ada yang galak ya, sama juga, coba kasih ini kasih itu. Ada yang bilang ini mental, drop mental, gunakan obat ini, vitamin ini, itu sudah dicoba tapi tetap hasilnya sama. Ya, kenapa? Ya karena memang hanya berdasarkan ini dan itu, katanya ini, katanya itu, ya tanpa dasar yang jelas mengapa murai batu ini cabul, akhirnya penanganannya pun bisa tidak tepat atau kurang tepat, atau bahkan memang tidak tahu sama sekali. Yang katanya juga para suhu dengan iming-iming harapannya akan selesai salah satu syarat dengan menggunakan obat yang dijual. Ya itu tidak salah ya teman-teman, namanya juga usaha gitu ya. Tapi kami senang berbagi, berbekal dari pengalaman kami, dan ya baru-baru ini kami juga mengalami masalah yang sama. Ya, kami senang membagi informasi ini yang mudah-mudahan teman-teman kicau mania bisa mempraktekinya langsung. Ya, kami yakin karena memang sudah kami jalanin dan kami buktikan hasilnya, murai batu ini yang mengalami hal ini akhirnya sembuh. Ya, dulu yang pertama kami pernah mengalami murai batu yang cabul ini di usia mapan, 3-4 larasan. Ya, cabulnya itu ya karena salah satunya akibat kutu. Akhirnya kami coba produk tertentu, sudah semprot ini semprot itu tapi tetap sama ya, bahkan ya bulunya sudah ditangkap, dibasahin, dibuang, kutu-kutu putihnya tetap hasilnya kurang memuaskan ya. Nah kemudian ya akhirnya ujung-ujungnya murai batu ini sembuhnya setelah mabung, beres mabung dengan bulu yang baru, dengan kondisi fisik yang baru, akhirnya mau konser lagi di lapangan. Tapi terkadang kan teman-teman kicau mania tidak mau menunggu terlalu lama ya. Dan mungkin sudah banyak coba treatment ini, treatment itu, tapi yang kami alami sembuhnya bukan karena diobatin ini dan itu ya. Akhirnya sembuhnya setelah beres mabung, walaupun memang menunggu waktu yang lama, tapi hasilnya sangat memuaskan. Atau bahkan mungkin teman-teman kicau mania setelah mabung pun ada kondisi begitu. Nah, kalau kondisi begitu, kemungkinan masalahnya adalah berkaitan dengan mental ya, atau birahi, atau apapun itu yang sifatnya bukan dari luar fisiknya ya, bukan dari kutu, tapi berasal dari dalam. Nah, kebetulan kami mengalaminya karena ternyata kami baru-baru ini punya murai batu pastol ya, dengan kondisi ya, hampir setiap pagi itu ada bulu halus yang terdapat di atas karpet. Ya kami coba
analisa, ya kami berpikir apakah ini terjadi karena kami awalnya pernah menggantangkan murai batu ini di sesi yang betul-betul full gantangan, entah itu dari yang katanya sesi PAUD, tapi ternyata banyak sekali burung-burung mapan yang akhirnya terjun, yang bisa jadi murai batu ini mengalami sedikit masalah drop mental. Ya. Jadi berbekal kasus ini kami coba analisa, kami coba tanya, kami coba gali informasi dari teman-teman kicauannya, akhirnya kami mendapat kesimpulan bahwa ya kalau salah satu penanganan murai batu ini cabul diakibatkan oleh drop mental, nah ini dia penanganannya. Nah, murai batu yang drop mental ini sangat mempengaruhi hampir seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuhnya, ya. Sehingga ketika murai batu drop mental ini tingkah laku tidak normal, atau bahkan murai batu ini sendiri seolah-olah sedikit gila, dalam arti mulai menyakiti tubuhnya. Salah satunya dengan cabul. Ya, berbekal dari banyaknya informasi sehingga kami dapat menganalisa dan menyimpulkan ternyata murai batu cabul ini yang diakibatkan drop mental ini ya bukan karena overbirahi, karena cabul ini juga dialami oleh murai batu trotolan. Bagaimana mungkin murai batu trotolan overbirahus ya, sementara murai batu yang birahi itu muncul ketika murai batu ini sudah menginjak usia 6 bulan, 7 sampai 8 ya. Sehingga ada birahi ya. Nah sekarang kadang-kadang murai batu trotolan yang 2 bulan pun sudah cabul ya. Jadi berbekal pengalaman itu, informasi itu, akhirnya kami menganalisa ketika murai batu yang drop mental ini akan cenderung salah satu penyakitnya itu cabul. Ya. Mengapa bisa terjadi? Ya, cabul ini sebenarnya reaksi daripada murai batu ini merasakan sensasi gatal di area kulit murai batu ini, sehingga murai batu ini seolah-olah mau menggaruk area yang gatal dengan cara mencabut bulunya. Ingat, ada sensasi gatal. Bisa jadi bukan kutu, tapi ada sensasi gatal yang diakibatkan drop mental ini, seolah-olah hormon sistem metabolisme ini terganggu. Ya, nah yang memproduksi sensasi ini adalah ya otomatis dari sistem pencernaannya, karena disitulah semua proses pakan diolah. Ya, masalahnya dari pencernaan ini, kalau sudah bermasalah karena stres, loh mengapa demikian? Apa hubungannya dengan sistem pencernaan? Manusia yang stres atau teman-teman ketika merasakan stres, pernah nggak merasakan bahwa perut mulas? Ya, jadi ini analogika yang masuk akal, karena ketika kita stres, sistem pencernaan kita sangat terpengaruh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sistem pencernaan adalah otak kedua dari sistem anatomi tubuh manusia. Sama seperti binatang. Kalau binatang stres atau drop mental, berarti pencernaannya pun terganggu. Nah, ketika pencernaan ini terganggu, akan banyak sel-sel yang seharusnya bekerja normal, ada yang menjadi abnormal atau lebih atau bahkan kurang. Ya, salah satunya dampaknya ya ada hormon-hormon yang menimbulkan sensasi gatal di sekujur tubuh murai batu ini. Ya, sehingga ya murai batu ini salah satunya dengan cara menggaruk. Kalau manusia ya pakai tangan, tapi kalau ya murai batu ya dengan paruhnya untuk mencabuti bulunya. Ya, berasal dari analisa itu, akhirnya kami berpikir apa kira-kira yang membantu pencernaan murai batu ini bisa terbantu, terhindar dari sensasi gatal tadi. Ya, salah satunya adalah kunyit. Nah, disinilah rahasia yang teman-teman kicauan dan ini sudah kami praktekkan, bagaimana murai batu ini mengkonsumsi kunyit untuk mengobati atau membuat atau menetralisir pencernaannya supaya bekerja normal. Karena di dalam kunyit ini ada banyak sekali zat yang bisa membantu sistem pencernaan ini bisa bekerja dengan normal dan terhindar daripada jamur maupun bakteri yang mengakibatkan sensasi gatal di sekujur tubuh murai batu ini. Bagaimana cara pemberiannya? Nah, salah satu cara pemberiannya mungkin teman-teman kicauannya
ada yang mengoleskan dari luar, tapi itu kurang efektif ya, mengoleskan ke sekujur tubuh murai batu ini yang bermasalah atau yang sudah botak akibat cabul. Tapi kami menggunakannya dengan cara dikonsumsi. Biasanya teman-teman Kecomania ini lakukan terhadap jangkriknya dulu, setelah jangkrik makan kunyit, baru diberikan terhadap murai batunya. Dan kami pikir ini kurang efektif. Akhirnya kami praktekkan bahwa kunyit ini harus dikonsumsi murai batu ini. Bagaimana caranya? Nah, sekarang sudah banyak beredar serbuk kunyit yang sangat halus. Nah, ini kami campurkan dengan fur halus yang sehari-hari kami berikan terhadap murai batu kami. Ya, ini menjadi dasar di video sebelumnya bagaimana keuntungan fur halus ini kita berikan sehari-hari terhadap murai batu kita, sehingga ketika kita mengobati atau melakukan treatment atau mengeksplorasi caranya bagaimana meningkatkan kualitas mengobati, ya dengan fur halus ini kita bisa berbagai macam campurkan rempah-rempah atau bahan-bahan yang mungkin akan dikonsumsi oleh murai batu untuk membantu pengobatannya. Salah satunya dengan kunyit yang halus ya. Karena warnanya sama, bentuknya lebih halus, akhirnya murai batu ini mudah mengkonsumsi. Dan ini terbukti setelah dikonsumsi, murai batu pastol yang kami tanganin sebelumnya dalam kondisi cabul, akhirnya tidak pernah lagi kami melihat murai batu ini cabut bulu halusnya yang tadinya sehari-hari kami lihat ada di karpet, di atas karpet ya. Dan ini sudah terbukti teman-teman Kecomania. Bahkan sebenarnya secara medis atau secara keilmuan ya, bahwa kunyit ini sangat bermanfaat untuk membantu sistem pencernaan kita bisa bekerja dengan normal ya. Terlepas dari bagaimana caranya, ya tentu kita tidak sampai meneliti seperti itu, tapi fakta di lapangan dan manusia sendiri sudah buktikan bahwa kunyit ini sangat bermanfaat untuk membantu sistem pencernaan kita bisa bekerja dengan normal, sehingga salah satunya bisa menghilangkan sensasi gatal yang merangsang murai batu untuk cabut bulu. Ya, ketika sensasi itu hilang, ya otomatis murai batu ini bisa kembali normal tanpa harus cabut bulu, dan bahkan ketika digantangkan tidak akan merasakan sensasi yang gatal di sekujur tubuhnya ya. Jadi itu teman-teman Kecomania sehubungan dengan bagaimana cara mengobati murai batu yang cabul. Caranya praktis, murah, hemat, tanpa neko-neko, dan sudah terbukti ya. Jadi silahkan teman-teman Kecomania praktekkan ini, dan kami meminta apabila hasilnya sudah dapat, sudah dilihat, silahkan komentar di kolom komentar video ini, sehingga teman-teman Kecomania juga bisa bagikan tips dan treatment ini ke teman-teman Kecomania yang lain. Yaitu seperti itu teman-teman Kecomania cara menangani murai batu yang cabul ya. Salam Kicau Mania.